pemerintah kolonial itu membuat kebijakan untuk menyembunyikan atau meminimalisir pengaruh kebudayaan Islam, sambil di sisi lain mengangkat kebudayaan lokal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Ngobrol bareng sejarah bersama komunitas Jejak Islam untuk Bangsa, bersama saya Begi dan narasumber kita Sapta. Kita masih melanjutkan episode sebelumnya nih tentang Islam dan bahasa Melayu. Nah, kalau kemarin kita bahas gimana sih asal-usul bahasa Melayu, kemudian bagaimana pengaruh Islam, dan kemudian bagaimana dengan sikap orang Eropa terhadap bahasa Melayu sendiri. Ini kan menarik ya. Mereka hadir di suatu bangsa yang udah memakai bahasa Melayu, kemudian agamanya sudah Islam, ya kan? Kemudian mereka sendiri sebagai terutama Belanda ya, mereka merasa bahasanya ini nggak boleh dipakai orang pribumi gitu. Bagaimana mereka menyikapi bahasa Melayu? Pertama-tama mungkin nasibnya tuh kayak apa bahasa Melayu di tangan orang Eropa ini yang kemudian menjajah kita? Pertama kalau kita berbicara soal sikap pemerintah kolonial terhadap bahasa Melayu ya, ini kita tidak bisa melepaskan bagaimana pemerintah kolonial ini melihat agama Islam di masyarakat gitu. Semakin bertumbuhnya kolonial itu kan resistensi dari rakyat pribumi itu kan juga cukup besar ya. Betul. Sehingga terjadi perlawanan terhadap penjajahan, dan itu banyak yang diinisiasi oleh kelompok-kelompok Islam yang inspirasinya itu adalah ya dari agama Islam. Betul. Jihad melawan penjajahan, jihad melawan Belanda yang kafir itu kan, seperti perang Aceh, perang Padri, perang Jawa dan lain-lain. Sehingga terutama di abad ke-19 itu pemerintah lama-kelamaan mulai khawatir dengan kehadiran agama Islam ini, terutama kehadiran para ulama-ulama, para haji, ya kan, guru-guru tarekat, yang seringkali itu mereka anggap memprovokasi rakyat untuk melakukan perlawanan. Membenci Belanda. Iya, betul. Nah, akhirnya apa yang dilakukan oleh Belanda? Akhirnya Belanda membuat kebijakan-kebijakan ini bagaimana caranya untuk mengurangi pengaruh Islam itu tadi. Mungkin beberapa waktu lalu kita pernah menyebutkan beberapa ya, misalkan seperti pelarangan haji gitu kan. Iya, betul, kita bahas itu. Iya. Dan bagaimana dengan bahasa Melayu ini? Nah, bahasa Melayu ini sebenarnya juga salah satunya ada politik bahasa yang digunakan oleh pemerintah kolonial untuk mengatasi kondisi atau mengurangi pengaruh Islam di kalangan rakyat itu. Diantaranya pemerintah kolonial itu membuat kebijakan untuk menyembunyikan atau meminimalisir pengaruh kebudayaan Islam, sambil di sisi lain mengangkat kebudayaan lokal gitu kan. Atau mungkin sebagaimana episode sebelumnya pernah kita sebut itu sebagai nativisasi. Betul, gitu kan. Iya. Jadi baik itu kebudayaan, karya-karya sastra Islam ya kan, intinya apapun yang berbau Islam itu kan disembunyikan ya kan, diminimalisir. Di sisi lain mulai dikaji dan diangkat budaya-budaya lokal pra-Islam. Gitu. Jadi kata kuncinya budaya lokal pra-Islam. Iya, Islam juga melokal, karena Islam juga melokal sebetulnya kan. Tapi ini yang pra-Islam yang diambil. Iya. Tujuannya apa ya? Tujuannya biar masyarakat ini nanti mulai berpikir bahwa oh, ternyata bukan Islam yang penting untuk hidup mereka, tetapi masa pra-Islam itulah yang lebih penting gitu kan. Masa lalu gilang gemilang itu seakan-akan seperti itu ya. Nah, salah satunya misalkan seperti apa yang dilakukan oleh Karl Friedrich Hall ya, KF Hall dari Tanah Priangan, Sunda. Nah, dia pada abad ke-19 itu sempat menyuruh para penghulu dan kaum-kaum elit, kaum menak gitu, untuk menggunakan bahasa Latin dan berhenti menggunakan aksara Arab untuk menulis gitu. Akhirnya dia yang menyuruh para penghulu ini kalau mau menulis silakan gunakan bahasa Latin dan tinggalkan aksara Arab. Dan setahu saya mereka pun bukan cuma Hall doang, tapi beberapa orang di Tanah Priangan itu, orang-orang Belanda, mereka membuat semacam aksara Latin untuk bahasa Sunda gitu ya. Betul. Bagaimana pelafalan E dan U gitu kan ya, bahasa Sunda. Oh, berarti dia harus begini bunyinya, dan bahkan memilah mana bahasa Sunda yang murni dengan yang tidak murni. Tidak murni itu kata Hall kalau nggak salah ya, itu tercampur bahasa Arab katanya. Gitu kan. Kalau murni nggak ada bahasa Arabnya gitu ya. Oke, lanjut. Tujuan Hall ini katanya dia ingin membangkitkan budaya Sunda gitu kan. Cuma kan lagi-lagi budaya Sunda pra-Islam gitu kan. Makanya salah satu penghulu yang dekat sama dia itu kan Kiai Hasan Mustafa ya. Dia itu kan juga seorang sastrawan Sunda. Nah, itu dia banyak juga menulis karya-karya sastra Sunda ya kan, yang emang murni sastra gitu kan. Itu kemudian didukung oleh Hall untuk disebarluaskan. Tetapi di sisi lain karya-karya Hasan Mustafa yang banyak membahas Islam ya kan, yang tasawuf, yang tafsir itu kan kemudian tidak begitu disorot oleh pemerintah kolonial.
Nah, hal yang sama juga sebenarnya sempat berlaku kepada Raja Ali Haji di Melayu. Di Melayu ya, oke. Iya. Gimana tuh? Raja Ali Haji ini kan dianggap sebagai salah satu ini ya ahli bahasa Melayu lah, terutama di masa-masa yang agak modern gitu. Raja Ali Haji ini kan banyak juga menulis karya sastra gitu kan, tapi karya-karya dia yang bernafaskan Islam itu tidak disebarkan oleh pemerintah kolonial. Oh, gitu. selektif jadinya ya? ya? Sangat selektif gitu kan. Nah, itu kan cara bagaimana pemerintah kolonial ini berupaya untuk menekan pengaruh Islam lewat karya sastra. Salah satunya itu tadi, meminggirkan bahasa Melayu dan aksara Arab. Boleh menggunakan bahasa Melayu tapi harus dengan aksara Latin. Nah, itu kan nanti terjadi proses latinisasi. Oke. Gitu. Berarti ini kebijakan pemerintah yang sebenarnya sudah perlahan-lahan terstruktur ya, maksudnya Iya, sistematis ya. Nggak sekedar sporadis lagi dari orang per orang gitu. Bisakah kita sebut demikian? Maksudnya tadi soal latinisasi itu kebijakan politik pemerintah kolonial yang memang sudah dirancang gitu. Ya, sebenarnya seiring juga dengan keinginan pemerintah untuk melakukan westernisasi, terutama pada masa politik etis ya. Itu kan nanti awal abad ke-20 tuh. Yang salah satu pendukungnya adalah Snokhogronya, ya kan Abendanon dan lain-lain. Mereka kan mendukung politik asosiasi, bagaimana masyarakat pribumi ini bisa bergandengan tangan dengan peradaban barat gitu. Sehingga pengaruh Islam di kalangan masyarakat itu nanti bisa lama-lama pudar gitu. Nah, untuk westernisasi ini itu kan salah satunya adalah itu tadi ya, proyek latinisasi, ya kan, meninggalkan bahasa Arab, ya kan, aksara Arab juga ditinggalkan. Intinya apapun yang berunsurkan Arab ditinggalkan lah gitu kan. Jadi benar-benar apa yang berbau-bau Arab dan Islam itu tinggalkan. Iya, gitu, betul. Sehingga mereka lebih berpandangan kepada apapun yang berbau barat gitu kan. Seperti itu sih. Iya, sih menarik sih ketika waktu itu di Belanda juga di Sunda juga bahkan untuk karya-karya sastra bahasa Sunda dianggap mereka tidak punya karya sastra. Kenapa? Karena kebanyakan sastra lisan. Iya. Dan sastra tulisan mereka nggak menemukan. Kenapa? Karena di pesantren gitu. Mereka nggak bisa mencari ke pesantren karena mereka nggak boleh masuk pesantren. Jadi mereka bilang, oh ya udah berarti sastra Sunda nggak ada. Kita harus bikin yang baru, sehingga mereka bikin penerjemahan karya-karya barat dalam bahasa Sunda. Iya, betul. Gitu. Jadi kalau nggak salah ada Hikayat Robinson Crusoe atau siapa gitu, saya lupa. Intinya karya-karya sastra barat yang kemudian dibahasa Sundakan. Gitu. Itu menjadi lucu sekali ya. Maksudnya bagaimana mereka memaksakan dan tidak menghargai karya-karya masyarakat kita sebetulnya, hanya karena bernafaskan Islam atau berlandaskan Islam gitu. Nah, tadi kita bicara tentang modernisasi, terus kemudian masuk ke dalam sekolah-sekolah dan segala macamnya. Tapi gimana respon orang-orang pergerakan nih, yang sebenarnya mereka pendidikan modern gitu kan, elit sekolah modern Belanda gitu ya. Kalau tokoh-tokoh pergerakan kita itu ya tentu memandang bahwa bahasa Melayu ini bahasa persatuan mereka gitu ya kan. Ini saya sempat menemukan sebuah kutipan yang menarik ya dari koran milik Sarekat Islam, Bendera Islam. Ini edisi 6 Januari 1925. Jadi ini ceritanya bagaimana orang-orang Sarekat Islam merespon usulan dari Pastor Van Lith. Ya. Van Lith kan namanya cukup terkenal juga ya, dia seorang pastor Katolik. Jadi Van Lith itu dia mengusulkan bahwa di sekolah-sekolah itu lebih diajarkan bahasa Jawa, gitu kan, untuk anak-anak pribumi di Jawa, gitu kan. Nah, tetapi kemudian orang Sarekat Islam ini mengatakan bahwa ya meskipun bahasa Jawa digunakan, tapi bahasa Melayu jangan ditinggalkan. Ya, kenapa? Karena bahasa Melayu itu adalah bahasa persatuan, gitu kan. Di sini kutipannya saya bacakan. Bahasa Melayu adalah suatu bahasa pergaulan yang menjadi penghubung antara beberapa bangsa di Hindia ini, meski bagi bangsa asing sekalipun. Kalau akan mendatangi Hindia kita, tentu bahasa Melayulah yang dipelajarinya lebih dulu. Bahasa Melayu sudah masuk ke tulang sendiri semua bangsa di Hindia ini. Gitu. Jadi memang bahasa Melayu ini sudah meresap lah gitu. Sudah meresap gitu kan. Mereka anggap ya ini bagian dari jati diri mereka, ya kan, untuk berhubungan meskipun beda suku, ya kan, beda pulau dan sebagainya macamnya. Tapi Van Lith malah menyuruh untuk mengajarkan bahasa Jawa. Iya, dan Jawa bukan bahasa Jawa Melayu. Pegon ya. Iya. Jawanya Jawa Latin ya. Ini harus diingat juga teman-teman. Jadi ada semacam perlawanan balik dari Belanda gimana membendung pengaruh bahasa Melayu ini sebetulnya ya. Karena mereka tahu lama-lama mungkin menjadi bahasa persatuan, apalagi akarnya dari Islam gitu kan. Sehingga mereka merasa perlu urgent untuk membendung bahasa Melayu ini sendiri gitu ya. Dan termasuk di bahasa-bahasa daerah lainnya gitu kali ya. Tapi di sisi lain kalau tokoh-tokoh pergerakan yang sudah tersekulerkan atau terwesternisasikan itu ya justru sebaliknya. Mereka menganggap bahwa
ya meskipun mereka menggunakan bahasa Melayu, tapi mereka tidak merasa bahwa itu adalah bahasa Melayu yang terhubung dengan masa lalu, dalam arti bahasa Melayu yang sudah terislamisasikan itu tadi. Tapi sekedar bahasa Melayu pasar aja kan, Iya, betul. bahasa perdagangan saja Bahasa yang gitu ya. sudah modern dan Tanpa segala macam. memahami konsep-konsep di baliknya. Iya, gitu. ini kan nanti kan tahun 1930-an itu ada istilahnya polemik kebudayaan itu Iya, kan. betul. Itu ada kumpulan tulisan polemik kebudayaan yang disunting oleh Akhdiyat Miharja ya. Iya, sastrawan juga Iya. ya. Yang nulis ateis kalau nggak salah ya. Iya, betul. Terus? Nah, di polemik kebudayaan itu kan kita bisa melihat bagaimana beberapa tokoh itu mereka menganggap bahwa kebudayaan kita, kebudayaan Indonesia itu adalah kebudayaan yang baru ya kan, yang modern ya kan, yang tidak terhubung dengan masa lalu apapun. Jadi kita kalau mau jadi orang Indonesia itu ya harus menjadi orang yang modern, bukan orang Jawa, bukan orang Melayu ya kan, dan segala macam dari masa lalunya gitu ya. Iya, di sisi lain dia justru beberapa orang menyarankan ya kita harus memandang kepada Barat gitu kan, agar bisa menjadi orang yang modern. Nah, pada satu pihak yang lain ada juga beberapa tokoh yang mengatakan, oh tidak, kita bahasa Indonesia ini juga terhubung dengan akar masa lalu kita, tetapi dia kejauhan mundurnya hanya pada masa pra-Islam itu tadi. Oke, Majapahtisme ini ya. Iya, betul. Nah, makanya ada pendapat dari Ajib Rosidi ya, salah seorang yang juga sastrawan dan banyak menulis tentang sejarah sastra, itu dia mengatakan bahwa ya pada masa modern ya abad ke-20 kesusastraan Melayu ini tidak lagi dianggap sebagai hal yang berpengaruh atau penting di kalangan elit pribumi. Pada masa itu, sastra Indonesia modern lebih banyak berkembang dipengaruhi Barat akibat pengaruh pendidikan serta kenyataan kondisi saat itu yang memperlihatkan bahwa Eropa adalah peradaban yang penuh kemajuan. Gitu. Jadi orang Indonesia pengen merdeka, tapi melihatnya kepada Eropa sebagai lambang kemajuan. Gitu. Iya, betul. Oke. Dan satu sisi ada juga yang pengen mempertahankan identitasnya lokal gitu ya, tapi nggak mau lewat Islam, maunya pra-Islam gitu. Nah, disinilah pentingnya teman-teman kita rasa untuk mempelajari namanya kebudayaan, terutama bahasa, karena itu adalah bagian dari identitas kita gitu ya. Dan ketika ada semacam narasi sejarah yang entah itu sangat modern sekali, yaitu berkiblat pada Barat, atau yang sangat kuno sekali berkiblat pada masa lalu pra-Islam. Nah, di mana Islam itu malah dilompatin dua-duanya gitu. Nah, ini menarik sekali teman-teman. Mudah-mudahan kita bisa sambung lagi di episode selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak. Terima kasih Sabta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.